mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Di mana kehidupanku sekarang? Aku jadi siluman kuda hitam. Jaka Badak, sebuah serial sandiwara radio yang mengisahkan seorang prajurit sejati di kerajaan Panjalu Kediri. Ayo, berikan lehermu. Jangan. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-15 dengan judul Tanda Jaran Manten. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, Heri Setiono sebagai Aryo Gede, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Lili Nur Indasari sebagai Kupu Merah, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Kematian Ken Pawuti sebagai pejuang Jenggala menggemparkan seluruh kekuatan pergerakan. Wilayah lereng Gunung Dandang menjadi sepi. Kegiatan berpindah lagi ke Dukuh Lancerang. Kitaji Kunir sebagai penasihat perjuangan memimpin jalannya acara pembahasan kelanjutan perjuangan itu. Sekarang ini kekuatan kita telah berkurang satu lagi. Boyo Brantas gugur menjalankan perbuatan membela kaum yang terjajah. Ya, maka untuk cita-cita mulia itu kita tidak akan mundur, apalagi harus menyerah. Setuju. Ya, setuju, bagus. Setuju. Nah, saudara-saudara, perayaan Hari Jadi Tumapel tambah dekat. Ya, aku sudah punya rencana yang besar. Rencana yang pernah kuungkapkan pada pertemuan yang lalu. Sejak dulu hanya rencana saja, rencana. Mbok ya terbukti toh. Kita ini kehilangan lagi seorang yang tangguh dan setia pada perjuangan. Kitaji Kunir tidak usah berpidato yang mulu-mulu toh. Aryo Gede, kematian Boyo Brantas itu akibat kepengecutan dari Kebo Ijo. Kok Kebo Ijo toh? Iya benar, Kebo Ijo itu sendiri ya. Jangan cemas. Segala kecurangannya akan terbayar sesuai dengan perbuatannya. Iya. Tapi kita terus kalah. Iya betul, itu memang betul. Lah kapan menangnya? Kita memang harus kalah untuk beberapa waktu lagi. Mbok ya jangan bingung toh saudara-saudara. Kalah terus. Iya, kalah terus. Memang itu betul saudara-saudara. Kita harus memberikan kemenangan pada Tumapel. Tidak apa-apa kita menahan sakit hati, tapi tidak akan lama. Maaf, aku usul. Oh, Mawar Biru silahkan. Siapa saja boleh urun saran untuk membangun kesejahteraan seluruh rakyat Kediri. Silahkan Mawar Biru. Untuk sementara waktu ini, segala bentuk perlawanan secara keras atau peperangan tidak membawa hasil apa-apa. Maka kalau direnungkan lagi, kenapa kita tidak menjalin perdamaian untuk sementara waktu ini? Perdamaian bukan berarti kita kalah, tapi demi ketentraman sementara saja. Itu akur cocok. Setuju. Lah. Itu baru jitu.
bukan hanya kebanyakan rencana. Sekarang bagaimana menurut pendapat kita Haji Kunir sendiri? Ayo. Ya sama toh. Wah. Apa aku salah dalam mengutarakan segala rencana dan gagasanku? Ya salah. Loh, kita menunda peperangan untuk sementara. Nah, untuk jelasnya, sekarang ini sedang musim cinta. Nyair lagi. Bob, sudah. Jangan mesem-mesem. Jangan tertawa dulu. Ya, begitu saja. Nggak usah kedengeran suaranya. Bagus. Ini aku belum selesai loh bicaranya. Kalau disinggung soal cinta, semua tersenyum. Mesem. Apa aku ini membicarakan cinta warung pojok? Bukan. Aku ini ingin mengatakan musim cinta adem ayem. Sudah jelas toh? Oh, adem ayem. Ah, iya betul. Daripada adem ayem gregetan, coba pilih yang mana? Sudah sekali lagi Hop, jangan diteruskan itu. Ayo nanti meledak itu ketawanya. Pelan-pelan aja. Alah, jadi orang itu mbok ya jangan gampang tertawa toh. Mesem aja begitu ya. Aku ini ingin ada penyegaran saja ya. Setelah kita selalu terbelenggu pada hal-hal yang menegangkan, ya untuk pertemuan hari ini aku tunda dulu. Setelah makan siang kita lanjutkan lagi ya. Itu cocok itu akur. Setuju, lawang lapar kok. Para pejuang itu bubar dan menyerbu dapur umum. Ni Sekartias membagikan nasi bungkus daun jati pada setiap laskar. Semua bergembira, walau mereka hanya makan ala kadarnya saja. Mawar Biru yang mengamati seluruh khalayak yang sedang makan itu menjadi terenyuh. Betapa bahagianya kalau kedamaian itu selalu datang bersama kebahagiaan. Kamu tidak makan Mawar Biru? Aku merasa perutku tidak lapar kalau melihat para pejuang itu makan dengan lahap. Padahal hanya dengan sambal dan ikan bakar saja. Ya, itu masih mending Mawar Biru. Aku pernah makan mayat musuh untuk menyambung hidup. Loh, kenapa? Jangan diomongkan lagi kita Haji Kunir. Perutku jadi mual sekali. Iya. Ya, namanya perjuangan ya begitu itu. Yang hidup enak itu jadi gedibal panjalu. Iya. Kita memang pada ambang perkembangan zaman yang tak jelas saat ini. Kita belum tahu rencana-rencana apa yang disusun para cendekiawan kerajaan Panjalu Kediri. Ya, itu juga jadi pikiranku Mawar Biru. Ya, selama ini aku selalu terlibat dalam kancah pergolakan dengan segala pengorbanan. Jalan kekerasan tidak membawa hasil apa-apa. Itu telah kita ketahui. Ya, dihitung dari segala pengerahan perlawanan Kedaha, beberapa kali Panjalu lebih unggul dalam pertempuran. Jaka Badak selalu jadi benteng tangguh. Itu kita akui kita Haji Kunir. Dia memang seorang prajurit sejati. Apa kamu akan menemuinya? Iya, aku akan menemuinya di Tumapel. Aku coba untuk membawa Jaka Badak pada pengertian kekeluargaan antara Janggala dan Panjalu. Aku keberatan kamu ke sana, Mawar Biru. Kenapa? Apa aku salah kalau aku menemui Jaka Badak? Pertanyaan Mawar Biru itu tidak segera dijawab oleh Kitaji Kunir. Tampak sekali ada rasa keraguan di wajah lelaki tua itu. Sementara di rumah sederhana yang dipergunakan laskar melepas lelah, ramai oleh kegembiraan. Pertanyaanku kenapa tidak dijawab Kitaji Kunir? Lah, Mawar Biru, aku tahu betapa merananya dirimu tidak berjumpa dengan lelaki yang kamu cintai itu. Tapi segeralah sadari, Dewi Astini masih ada di Tumapel. Aku menemui Jaka Badak bukan untuk bercinta. Aku bukannya tidak tahu keadaan. Memang tidak mungkin aku meneruskan hubungan dengan Jaka Badak. Biarlah segala perasaanku terkubur bersama segala peperangan Kediri. Mawar Biru, kenapa semua itu harus terjadi pada dirimu toh? Aku harus jalani hidup ini Kitaji Kunir. Kalau ada segala duka, kenapa aku harus menolak kenyataan itu? Aku ikut prihatin Cahayu. Siapa yang akan membahagiakan dirimu? Aku percaya Yang Widi akan memberikan kebahagiaan yang selalu dijanjikan pada manusia yang tabah. Oh, Yang Betara Agung.
kirimkanlah kabar di mana dapat kuberikan sesuatu dalam penderitaanmu. Kitaji Kunir, kapan hari yang baik untuk menemui Jaka Badak? Besok saja. Aku akan mengawalmu. Ya, sekalian aku akan membicarakan perdamaian dengan kalangan Tumapel. Kamu tidak merasa gentar pada Kupu Merah? Aku tidak mencari permusuhan. Kalau dia berkeras, aku harus berani menghadapinya. Ya, kita usahakan tidak terjadi bentrok lagi. Ya, kita mengalah dulu. Lah ya toh, kalau kita tidak mengalah, tidak mungkin segala rencanaku bisa berjalan dengan lancar. Tadi Ki Aryo Gede sudah setengah mati jengkel mendengar hal rencana-rencana itu. Aryo Gede itu bukan pemikir. Dia itu lebih mengandalkan okolnya ketimbang akal. Lah ya, Bul, apa jadinya? Dia itu selalu terbanting-banting oleh keadaan. Oh, itu dia datang kemari. Kelihatannya iya. jengkel lagi. Ya, memang itu sudah jadi wataknya kok. Nah, kalau tidak marah, ya tertawa-tawa. Hanya itu. Hayo. Sedang membicarakan aku ya? Nah, ini. Ngerasani aku lagi. Apa belum pada puas mempergunjingkan aku? Aku makan sampai beberapa kali keselak. Tidak ada yang membicarakanmu. Terus membicarakan siapa? Dengar dulu, Mawar Biru itu akan menemui Jaka Badak di Tumapel. Bukan menemuimu. Itu loh yang sedang kubicarakan. Setuju. Jaka Badak harus punya otak waras. Bukan hanya Dewi Astini saja yang diurus toh. Siang dan malam di Dukuh Lanjaran itu menjadi ramai sejak dijadikan pusat pergerakan. Para penduduk yang biasanya turun ke sawah terjun berlatih perang-perangan di alun. Mereka bangga untuk menjadi prajurit, walau tanpa kepangkatan resmi dari kerajaan. Sementara itu di pondok pusat pergerakan, masih akan dilanjutkan rapat perjuangan. Saudara-saudara, melanjutkan rencana ya. Rencana lagi, terus rencana. Ya, hop. Coba tunda dulu itu. Tertawanya juga jangan diteruskan. Sebentar ya, ini penting. Kalau tidak mau mendengar kata rencana ya aku ganti. Kulanjutkan ya, dalam rangka... Rangka siapa kita Cikuni? Rangka siapa? Waduh, ini lu kok mau mengejek aku atau bagaimana toh ini? Ingat ya, aku jelek-jelek begini mantan senopati tempur. Jangan melihat tubuh tuaku ini. Ya. Lihat dan dengar segala pengalamanku. Aku pernah menyandang pangkat, pernah duduk dan makan berbarengan dengan raja. Yang belum hanya tidur di kamar Ratu Ayu. Ya, itu sangat pantangan. Cukup jelas. Kulanjutkan ya. Kitaji Kunir, aku yang melanjutkan pembicaraan ini. Ya, monggo Mawar Biru. Saudara-saudara seperjuangan, aku memutuskan akan ke Tumapel menemui Akuwu Tunggul Ametung dan Jaka Badak. Tujuanku mencoba mengurangi ketegangan di wilayah wetan ini, terutama yang tercakup dalam wilayah Jenggala. Itu setuju. Ya, setuju. Cocok. Bagus. Kita usahakan ciptakan wilayah damai demi kerukunan seluruh rakyat Kediri. Untuk hal tersebut, aku akan berangkat bersama Kitaji Kunir. Oh, stop dulu Mawar Biru. Stop. Berhenti dulu toh. Kita ada yang terlupa. Pimpinan barisan Pager Kuning belum hadir. Ya toh? Pupulut kurasa tidak mungkin datang. Loh, Dia harus segera menjauh karena menyiksa Kupu Merah. Maka aku menetapkan, aku akan maju untuk menantang bahaya itu. Aku ingin tahu, apakah Jaka Badak juga mampu bertindak kejam padaku. bahaya. Iya. Dihindari saja, jangan maju toh kalau bahaya. Saudara-saudara, Ya, berhenti. saudara-saudara, Boyo Brantas telah gugur. Maka kita tidak ada pilihan lain. Membangun perlawanan secara tidak nyata terlalu menyolok di mata kerajaan Panjalu. Setuju aku Mawar Biru. Siapa yang tidak setuju? Awas. Pedangku ini bisa menebas kebo dalam satu kali kebut saja. Ya toh? Saudara-saudara, pertemuan ini cukup sekian saja dulu. Silahkan ngaso dan berkumpul dengan sanak keluarga ya. Monggo. Boleh. Ya. Aku pulang lagi kapan? Para pejuang itu bubar dari pendopo, langsung menyebar ke rumah masing-masing.
Kitaji Kunir dan Mawar Biru serta Aryo Gede masih berada di tempat. Hanya ketiga orang itulah jadi andalan pergerakan di Dukuh Lanjeran. Aku tidak mengira anak Sri Panggung Daha ini punya bakat jadi pimpinan. Loh, apa kalau sudah jadi perempuan itu segalanya serba kepepet terus? Hah? Ya ndak toh Aryo Gede. Justru pada masa ini, wanita itu sudah waktunya jadi pandu pembangunan bangsa. Tidak semua wanita mempunyai kesempatan yang sama, Kitaji Kunir. Masih banyak kita temui di pedesaan. Cita-cita wanita kandas di perkawinan usia muda. Kesempatan untuk mengembangkan diri terhenti karena harus momong anaknya. Ya. Itu betul Mawar Biru, betul. Maka aku memilihmu untuk tampil sebagai wanita penghibur. Apa? Kamu jadikan wanita penghibur? Oh, dasar codot perot. Tunggu dulu toh Aryo Gede. Aku ini belum selesai omong. Maksudku jadi wanita penghibur kalangan orang-orang yang menderita. Itu loh maksudku. Dan gede kok jelek banget toh. Kalau aku jadi wanita penghibur, aku akan lebih hebat daripada ibuku sendiri. Aku sudah sadar setelah mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu ibu. Wela adalah. Aduh, sampai keselak aku lihat kupu merah datang itu. Waduh, sembunyi sembunyi Mawar Biru. Cepat, tidak enak kalau kamu ada di sini. Cepat sembunyi. Aku harus tampil sebagai seorang kesatria, Kitaji Kunir. Selamat datang kupu merah. Monggo. Aku sangat gembira bisa bertemu lagi. Terima kasih, Kak Aryo Gede. Selamat datang di Dukuh Lanjeran, Kupu Merah. Apa kabar? Aku dalam keadaan selamat. Tujuanku kemari untuk turut berduka cita atas gugurnya Ken Pawuti. Kupu Merah, ya sudah jadi suratan hidup Ken Pawuti. Dia gugur menunaikan perjuangannya. Seluruh jajaran pergerakan Jenggala telah kehilangan lagi seorang pemimpin yang berjiwa kesatria sejati. Ya, dia telah pergi untuk selama-lamanya. Dia gugur setelah dekat padaku. Aku merasa akulah penyebab kematiannya. Kupu Merah, tidak ada keterlibatanmu sebagai penyebab gugurnya Ken Pawuti. Tak usah jadi beban pikiranmu. Sudah terlambat kalau untuk jadi sesalan. Kupu Merah, aku yang memimpin pergerakan di Gunung Dandang. Jadi aku yang bertanggung jawab. Apakah kedatanganmu kemari juga ya ada kaitannya dengan masalah sengketa Jenggala dan Panjalu atau bagaimana? Tidak, Kitaji Kunir. Aku kemari atas kemauanku sendiri. Oh, cocok. Ya, tapi kamu masih menetap di Pakuan Tumapel, toh? Kalau masih di sana, aku mau titip pesan ya. Pesan apa, Kitaji Kunir? Aku akan datang besok. Aku bersama Mawar Biru akan berkunjung ke Aku Tunggul Ametung. Ya, silakan saja. Aku tidak menetap di Pakuan Tumapel. Aku bukan Senopati Panjalu lagi. Keterangan Kupu Merah itu sangat mengagetkan Kitaji Kunir dan Mawar Biru. Sedangkan Aryo Gede hanya tersenyum. Segala akibat hilangnya lencana kesenopatian itu sudah diduga sebelumnya. Kupu Merah bakalan copot kesenopatiannya. Kalau tidak jadi senopati, sekarang ini apa kerjamu? Aku tidak tahu. Apalagi harapanku pada Ken Pawuti sudah rusak tanpa harapan lagi. Ya, hal itu cobaan hidup, Kupu Merah. Aku bisa merasakan penderitaanmu. Aku juga ikut jadi susah. Kupu Merah, kalau kamu mau, aku sanggup menjadi suamimu. Aryo Gede. Apa kamu itu tidak salah omong toh? Ya tidak, aku jujur kok. Kalau Kupu Merah bersedia menerima, aku berusaha menjadi suami yang baik. Aku mengajak keselarasan hidup yang benar. Bagaimana Kupu Merah? Untuk Ayo. saat ini, aku belum bisa menyanggupi. Tidak tahu kalau ada perubahan dalam diriku nanti. Oh ya, aku membawa air kembang mawar untuk siraman Ken Pawuti. Tolong diberikan pada yang mengurus perabuannya. Ya, aku sampaikan. Pendeknya, aku selalu terbuka untuk menerimamu. Terima kasih Kitaji Kunir, Mawar Biru, dan Ki Aryo Gede. Aku pamit. Hal kedatangan itu akan kusampaikan. Ya.
Datanglah kapan saja Kupu Merah. Ya, aku pasti datang. Ya, ya, ya. Wanita pemberani, tapi malang nasibnya. Kupu Merah yang terus memacu kudanya keluar wilayah Dukuh Lanceran itu jadi perhatian oleh penduduk. Bajunya yang berwarna merah, seakan bendera peperangan yang tak pernah padam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Rencana kunjungan Kitaji Kunir dan Mawar Biru membuat kalangan Aku Tunggul Ametung sibuk mengadakan persiapan penyambutan. Seluruh jajaran tempur Tumapel dikerahkan untuk berjaga-jaga kalau ada serangan mendadak. Sekilas pintas kesiagaan laskar itu lebih cocok kalau dikatakan unjuk kekuatan tempur tangguh. Jaka Badak, aku belum yakin akan kabar yang dibawa Kupu Merah kemarin itu. Kalau pihak Jenggala mau berunding, kenapa Kitaji Kunir dan Mawar Biru yang menjadi dutanya? Tunggulah Metung. Menurut perkiraanku, kekuatan Jenggala sudah hampir runtuh. Mereka telah kehilangan jago-jago bertempur. Aryo Gede itu bagaimana? Dia tidak berbahaya. Aryo Gede itu kuanggap orang sakit. Dia hanya ingin diakui bahwa dia pernah jadi orang kuat dan penting di masa lalu. Kalau untuk menjadi pejuang pergerakan sejati, tidak akan ketemu kepastiannya. Aku percaya padamu. Lalu kunjungan itu sendiri tujuannya masih belum jelas toh. Aku bermimpi salah satu tiang rumah Pakuwon ini patah. Mimpi bukan selamanya jadi panutan akan sesuatu yang terjadi nanti. Atau sampean itu takut menganggur? Sudahlah, tidak usah cemas. Jaka Badak, dulu aku ingin jadi orang besar, punya kehormatan dan istri yang cantik. Aku telah mendapatkannya, tapi hidupku selalu dibayangi ketakutan. Apalagi yang menakutkan? Gerombolan pengganggu itu sudah dapat teratasi. Sandang, pangan, papan tidak kekurangan. Ketakutan apa lagi? Apa takut demit kuntil bolong? Aku tidak tahu. Hanya aku sering merasakan ada sebuah keris ampuh sedang memburu nyawaku. Tunggulah Metung. Ketakutan-ketakutan itu lama-lama akan membunuhmu. Jangan terlalu yakin dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang sedang berjalan dalam lakon hidupku. Aku seperti melayang-layang di antara dua sisi kehidupan. Dua kehidupan yang sangat bertentangan. Tamu yang kita tunggu telah datang. Kita sambut kedatangan mereka dengan penuh rasa damai untuk saat ini. Iya. Walau kita ini dikatakan gembong begal, apa salahnya kita menyambut tamu secara sopan santun? Para laskar bersorak sambil mengangkat senjata. Ketika menyambut kedatangan Kitaji Kunir dan Mawar Biru, beberapa laskar ada yang usilan mengajak Kitaji Kunir yang menunggang sapi. Namun Kitaji Kunir dan Mawar Biru hanya tersenyum. Kadangkala membalas lambaian tangan penduduk itu. Yang biru itu cantik ya? Itu cantik ya, tapi yang satunya itu tuwek blok. Selamat datang Kitaji Kunir, Mawar Biru. Silahkan naik ke Pakuwon. Monggo, monggo. Matur nuwun. Nah, ayo Mawar Biru. Ayo ta. Kuhaturkan selamat datang Kitaji Kunir, Mawar Biru. Silakan duduk. Aku sangat senang sekali atas kedatangan yang tepat waktunya. Ya, sudah semestinya aku Tunggul Ametung. Bumbung isine jangkrik. Wah, weteng kembung lantaran sirik. Lah ya toh, peribahasa dulu itu masih kedengaran enak toh. Setuju Kitaji Kunir. Sawah dirusak tikus, hidup susah lantaran rakus. Cocok toh. Aku tambahkan, Nenggala di Gunung Batu, Jenggala dan Tumapel harus bersatu. Rasanya pertemuan ini bagaikan dua sahabat yang lama tidak bertemu. Aku juga punya peribasan.
Gunung Arjuna jejer gunung Kawi. Kesandung Duratmoko jangan pergi. Bagaimana peribasanku itu, Kitaji Kunir? Ya, untuk saat ini ya tidak cocok. Tidak pas. Zaman ini tidak ada Duratmoko. Loh iya toh? Lawang semua merasa suci kok. Hah, apa tumon? Itu betul, Kitaji Kunir. Sekarang kita mulai saja perundingan antara kita. Antara orang-orang yang merasa dirinya suci. Kita yang bersih dari noda tercela. Padahal ngantongi telek kucing. Ya, kalau sudah ada satu bahasa, tentu perundingan ini tidak akan ada ganjalan. Denku dan Jaka Badak, kedatanganku dan Mawar Biru untuk membicarakan perdamaian yang sudah lama tercemar oleh kekuatan dan kekuasaan. Bul, aku mewakili pihak pergerakan Jenggala, memupus rasa permusuhan yang lama berkobar-kobar terus. Ya, niat baik itu aku setuju. Namun untuk membangun perdamaian itu tentu punya syarat-syaratnya. Nah ini. Kalau sudah pakai syarat surut seret ini, bakalan ketemu susah lagi. Damai ya damai. Tumapel biasa dan Jenggala juga tidak berlebihan. Sama-sama enak toh, sama-sama susah. Hal itu tidak mungkin, Kitaji Kunir. Kedaulatan Tumapel cukup jelas dan diakui oleh kerajaan Kediri. Kalau pergerakan Jenggala, kelompok liar. Bantahan Mawar Biru yang cukup berani itu membuat Tunggul Ametung berkerut keningnya. Mawar Biru ditatapnya dengan pandangan tajam. Namun Mawar Biru berbalik menantang pandangan anggap remeh aku Tumapel itu. Bukan liar, kedaulatan Jenggala dirampas Kediri. Kukira pertemuan ini bukan untuk mencari asal-usul permusuhan masa lampau. Kita berupaya membangun perdamaian tanpa ada yang dikorbankan. Cocok. Akur. Korban sudah cukup. Aku pun telah berkorban umurku untuk menulis lelakon zaman Kediri ini. Ya, bagaimana Denku? Baik, perdamaian itu bisa terjalin asal seluruh jajaran pergerakan tunduk padaku. Setiap bulan mengirim upeti. Ya, itu namanya ngajak perang lagi. Denku apa sudah tidak suka menikmati hidup tentram? Persyaratan yang diajukan aku Tunggul Ametung itu sudah semestinya Kitaji Kunir. Ya. Jaka Badak, coba eling dirimu. Seorang senopati Panjalu bertugas di Tumapel. Kamu itu hanya orang bayaran. Tidak cocok kalau ikut menentukan perundingan. Ya toh? Tugasmu hanya bertempur. Ayo, kok melotot mau marah? Mawar Biru, tugasmu selesaikan. Jaka Badak, aku menghormatimu. Aku memujamu. Aku sudah memberikan segala isi hidupku. Kalau kamu lakukan tindakan yang tidak adil, segala kebaikan dan cinta itu akan berubah jadi kebencian. Seperti yang pernah dilakukan ibuku padamu. Mawar Biru, kukira masalah pribadi bukan untuk dibicarakan di sini. Tidak sesuai lagi. Kenapa tidak? Kamu sudah bisa memihak dalam perundingan ini. Kenapa kamu tidak lihat juga sejarah kahuripan? Kenapa tidak kamu dengar tangis anak-anak yang bapaknya jadi buronan, selalu dikejar-kejar Laskar Kediri? Kenapa kamu tidak lihat aku, yang tidak tahu apa-apa tentang sengketa kekuasaan antara Jenggala dan Panjalu? Aku harus menjadi korban. Kenapa? Aku memiliki darah Jenggala. Wilis Putih harus tunduk pada kekuasaan Panjalu lantaran ancaman hukuman pada anak istrinya. Itu tindakan pengecut. Mau marah? Hayo, kita selesaikan. Aku tadahi ajian Karang Badak Tunggalmu dengan dadaku ini. Sesumbarmu akan membuatku tega membinasakanmu. Jangan ulangi lagi kata-katamu itu. Jaka Badak, masalah pribadi itu tunda nanti saja. Kita kembali pada perundingan semula. Denku, aku akan berbicara dengan Mawar Biru dulu. Maaf, perundingan ini tertunda ya. Pamit sebentar. Ya, silakan ngaso dulu di ruang tamu. Ya, matur nuwun. Ayo Mawar Biru, ayo. Ketika Kitaji Kunir dan Mawar Biru berunding di ruang tamu, tak diduga Dewi Astini datang bersama wanita utama Tumapel, Ken Dedek. Keduanya mendatangi Jaka Badak dan aku Tunggul Ametung di ruang utama Pakuwon. Wajah Ken Dedek terlihat lebih bercahaya kalau dibanding dengan burung merak dari Daha. Waduh, para bidadari nyusul toh ini.
Perundingan ini berjalan penuh kekeluargaan. Tidak usah cemas. Bukan maksudnya mau ikut campur. Apa salahnya kami para istri ikut tahu? Iya Tojeng? Iya, peribahasanya menjadi garwo. Si gara nyowo itu yang sudah semestinya mengerti segala apa yang jadi persoalan suaminya. Ya, paling tidak, istri itu bisa memperingatkan kalau salah, walau tidak mampu membetulkan yang salah itu. Duh, bidadariku, bojomu ini tidak mempunyai kesulitan apa-apa. Tenangkan saja dirimu. Aku pasti mampu membereskan segala kemelut dengan jenggala itu. Dewi, kita ini tamu loh di Tumapel. Yang menata bukan tamu itu siapa? Aku malah sudah menganggap keluarga sendiri. Jadi bukan tamu lagi. Dengar itu Jaka Badak. Istriku tidak membatasi apa yang jadi harapanmu di Tumapel ini. Wilayahku selalu terbuka untukmu berdua. Itu gampang. Apa bedanya antara Alas Purwo dan Tumapel? Kedua wilayah itu sama pentingnya. Aku kalau bisa pindah ke wilayah lain. Nah iya Tojeng, kalau bapaknya anak-anak itu sudah geger soal orang-orang Jenggala, semua kena sasaran. Hasilnya apa sekarang? Kalangan Jenggala turun benderanya dan mengajak berdamai. Tapi nanti dulu, untuk damai sih gampang, asal memenuhi persyaratanku. Nah itu, mereka datang. Bagaimana kita Jikunir? Sudah ada pembaruan rencana persekutuan di antara kita? Setelah kupikirkan lagi, aku setuju untuk menyelesaikan masalah wajib upeti untuk Tumapel. Ya, tetapi bukan sebagai tanda takluk. Lah ya toh, pergerakan Jenggala bukan orang yang sulit. Sudah susah, pelit. Jadi upeti itu adalah sumbangan. Jangan merendahkan aku, kita Jikunir. Tumapel tidak kekurangan apa-apa. Loh, kalau tidak kekurangan, kenapa minta upeti? Silat lidah yang dilancarkan oleh kita Jikunir memang tepat dan cukup beralasan. Sebagai seorang pewarta yang berpengalaman, untuk memojokkan aku Tunggul Ametung tidak terlalu sulit. Akan tetapi, masih ada Jaka Badak yang juga berpengetahuan luas untuk menandingi kita Jikunir. Kita Jikunir, hal yang disampaikan aku Tunggul Ametung segala yang berkaitan dengan peperangan dan sengketa. Jenggala belum mampu mengalahkan Tumapel. Jadi pada dasarnya, siapa yang ingin menghentikan segala sengketa itu harus bertanggung jawab pada kedaulatan Kediri. Nah ini susahnya. Awong diajak rukun, tentrem, malah mempersulit keadaan. Aku tahu Jaka Badak. Kalau tidak ada peperangan, sebagai seorang senopati tempur, kamu hanya jadi pengangguran. Aku tidak pernah menerima gaji tanpa bekerja, kita Jikunir. Oh, jadi keputusannya bagaimana ini? Aku datang itu bertujuan baik loh. Ki Kuwu Tunggul Ametung, aku menghendaki lupakan segala permusuhan itu. Kita bangun lagi kesejahteraan seluruh kehidupan antara kalangan Jenggala dan Tumapel. Tidak. Kalau pergerakan Jenggala mau berdamai, harus datang dan sungkem padaku. Tunggul Bengkul, keangkuhanmu hanya akan mencelakakan dirimu sendiri. Hayo, perlihatkan kedijayaanmu. Langit Jembar, pelataran Jembar, kutandangi keangkuhanmu itu. Bocah wadon kepara, kamu tahu apa tentang tata negara? Hayo keluar. Tunggul Ametung, kendalikan dirimu. Aku tampil bicara sekarang. Aku berada di pihak bebas. Hanya ada saranku, mempersatukan para satria tanah Jawa ini. Kenapa kita selalu lupa pada jati diri kita? Aku malah berpikir diadakan pertukaran pendapat yang benar. Jadi bukan mau menang sendiri. Aku setuju perdamaian itu tanpa syarat. Aku juga setuju. Nah, itu sudah ada suara yang mendukung rencanaku. Tidak usah lagi membuang umur hanya untuk sang sombong kosong itu. Aku usulkan diadakan pertemuan besar nanti ya. Kita mengadakan perayaan besar. Kita turun ke alun-alun gede membuat tanda jaran manten. Aku percaya di Tumapel ini punya jago-jago reoknya. Bagaimana tawaran itu? Kita turun berkesenian dalam membangun kebudayaan di Jawa Dwipa ini. Iya, aku setuju. Kita buat pawai besar. Siapa yang menampilkan tanda jaran manten terbaik akan mendapat hadiah besar. Akor ya, yang jelas
tanda jaran manten yang kuturunkan di arena gadis berbaju biru ini. Sudah, aku pamit. Adakan perayaan itu pada hari pertama sesudah purnama ya. Ayo Mawar Biru, ayo. Aku mohon pamit. Monggo. Kepergian Kitaji Kunir dan Mawar Biru itu seakan menjadi udara baru di Pakuwon Tumapel. Ketegangan para pemuka Pakuwon tak berlanjut menjadi peperangan. Kesepakatan telah diikrarkan. Sementara itu Kitaji Kunir dan Mawar Biru semakin jauh tak terlihat lagi. Gadis yang berbaju biru itu, sorot matanya kulihat sangat indah. Tapi mempunyai darah sirup kuat. Matamu lebih bagus dia Jengken Dedes. Kamu sudah segalanya dari semua permukaan jagat raya ini. Mawar Biru sudah memiliki tenaga sakti dari mustika biru dari Gunung Keluh. Dia bukan gadis sembarangan. Aku pun belum mampu menandinginya sekarang. Bukannya belum mampu, tapi kamu tidak tega untuk menyakitinya. Terus terang saja. Waduh, aku ini dipojokkan lagi pada kelemahanku. Jadi apa rencana kita untuk membuat perayaan nanti? Aku belum tahu, Jaka Badak. Siapa yang akan kita turunkan jadi tanda jaran manten? Istriku tidak mungkin. Aku juga tidak ingin dia turun ke jalanan dan ditonton penduduk. Masa di Tumapel ini tidak ada seorang wanita tangguh dan bisa ditampilkan sebagai primadona? Ya ada, tapi apa bisa untuk jadi duta? Umumnya wanita di sini dipingit oleh suaminya. Bagaimana kalau Dewi Astini? Kamu bisa, Dewi. Demi keselamatan Tumapel dari rongrongan peperangan yang tak ada henti-hentinya. Aku ini sudah tua. Masa aku harus tampil menjadi tanda jaran manten? Aku percaya padamu. Aku yakin kamu akan tampil menyelamatkan Tumapel dari rasa malu. Apalagi yang turun anak Nebira. Ya, baiklah. Aku turun jadi tandak jaran manten. Siapa yang jadi waro untuk reoknya? Ya sekalian toh, Jaka Badak jadi warok reoknya. Waduh, apa aku ini barang-barang ngamen sepanjang jalan? Sekali waktu tidak apa-apa. Aku juga nanti turun ke lapangan. Siapa bilang kalau sudah jadi akuwu itu tidak bisa kiprah? Ya, reogan begitu. Kalangan pergerakan Jenggala pasti terkejut kalau yang turun dari Tumapel adalah Gembong Warok dari selatan. Mestinya ada Ken Angrok untuk jadi pentolannya. Dia cocok. Aku tidak tahu di mana pemuda berandal itu. Katanya mau bekerja, sudah kuterima malah sering bolos. Ya, mungkin tidak cocok pekerjaannya. Dia itu seorang pandemas. Loh, itu kupu merah. Dari mana dia? Jalannya sempoyongan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Apa yang dikatakan Ken Dedes itu memang benar. Di jalan menuju Pakuwon, kupu merah jalan terhuyung-huyung sambil memegangi perutnya. Jaka Badak dan Dewi Astini segera menghambur keluar untuk membantu. Kupu merah yang datang dengan terhuyung-huyung itu sangat mengejutkan sekali. Jaka Badak dan Dewi Astini yang bermaksud membantu jadi surut mundur. Kupu merah ternyata tidak terluka, tapi justru sorot matanya menunjukkan kegarangan yang sangat dahsyat dan seram. Apalagi di tangan kanannya telah tergenggam sebilah keris tua dan berkarat. Bagus kalian ada di sini. Aku bayar utang piutangku. Kupu merah, hentikan keedananmu. Buang keris itu. Kamu takut? Kamu takut pada keris kolokete ini? Awas Jaka Badak, nyawamu akan jadi tumbal pertama. Kamu, Dewi Astini, kamu juga harus mati. Mundur, Kang Mas. Kupu merah telah dirasuki hawa jahat dari keris koloketih yang digenggamnya itu. Aku yang akan menghadapi dengan pusaka pedang Gagak Songo. Kupu merah, sebelum terlambat dan dirimu celaka. Ayo, buang keris itu. Sebelum darahmu jadi pencuci koloketih, aku tidak akan berubah sikap. Awas, ya!
Hantamanmu cukup keras, Senopati Pancalu. Aku sampai terbanting jatuh. Sekarang sambut pembalasanku. Hop, ya, hop, ya, keparat. Sekali ini pasti ambrol nyawamu. Hop, ya, hop. Ayo bangun kupu merah. Kepalamu bakalan remuk. Aku belum mati. Kamu keparat. Kamu cari mampus saja. Tahan. Tangan Jaka Badak yang sudah terangkat dan akan menghantam kepala kupu merah terhenti oleh bentakan Dewi Astini. Nyawa kupu merah tertolong. Sudah bisa dipastikan kalau saja tangan Jaka Badak sampai menghantam, jangan kepala kupu merah, kepala gajah pun bisa remuk. Sementara itu kupu merah yang tak berdaya masih berusaha bangkit, lalu mau menyerang lagi. Ayo bunuh aku. Mundur, Kang Mas. Kupu merah akan kuhadapi dengan suling emasku. Dibiarkan hidup hanya jadi pengacau saja. Kupu merah tidak sendiri. Mundur dulu. Aku yang hadapi. Kupu merah, dengarkan bunyi suling emas ini. Tembang merayang sukma. Jangan didekati dulu. Aku belum yakin dia tidak sadarkan diri. Tenagaku juga tersedot. Ada-ada saja. Kupu merah dirasuki roh jahat rupanya. Dia tidak bergerak lagi. Jangan-jangan dia mati. Hop! Cepat, Dewi! Tolong kupu merah! Cepat! Iya. Hantamanmu terlalu keras untuk ketahanan tubuhnya. Kasihan kupu merah. Keris ini kuhancurkan dulu. Hup, hai! Kenapa kamu hancurkan keris itu, Dewi? Keris itu kepunyaan kupu merah. Keris itu mengandung hawa jahat. Siapa saja yang membawanya akan jadi pembunuh. Ayo, Kang Mas, bawa kupu merah. Mudah-mudahan dia tetap hidup. Wah, lumayan beratnya. Sudah. Jalanlah terlebih dahulu. Sediakan peralatan pengobatan. Baiklah, hati-hati membawanya. Tak kala Dewi Astini mempergunakan ilmu lari cepat itu, aku Tunggul Ametung memperhatikan. Diam-diam dia memuji kehebatan burung merak dari daha itu. Setibanya di Pakuwon, Dewi Astini menyediakan balai bambu untuk kupu merah. Juga obat-obatan dikeluarkan dari simpanan di balik baju luarnya. Baringkan di sini saja, Kang Mas. Aku gampang menolongnya. Wanita yang malang. Dia jadi korban segala kejahatan ini. Dia dari mana? Tiba-tiba ngamuk tanpa ada sebab. Aneh sekali kelihatannya. Kang Mas, kupu merah tidak apa-apa. Dia hanya mengalami tekanan pikiran dan kurang tidur saja. Tapi lihat ini. Lencana kesenopatiannya ada padanya. Katanya hilang. Kenapa bisa berada di tangannya lagi? Kupu merah berarti sah seorang senopati sekarang. Kang Mas tidak berhak mengusirnya lagi. Iya, aku tidak gila. Kalau kemarin aku menghukumnya agar dia tahu apa arti kehormatan seorang prajurit sejati. Lalu bagaimana keadaannya? Apakah tidak berbahaya? Tidak. Biarkan dia tidur sebentar. Obat yang kuberikan segera akan sembuhkan dia. Kalau begitu, aku tidak perlu memanggil tabib atau dukun. Jaka Badak, Dewi Astini, berbagai masalah yang terjadi sekarang ini hampir dapat terselesaikan. Tinggal acara pawai reok nanti. Dan menurut pendapatku, kupu merah bisa ditampilkan sebagai tanda jaran manten untuk menandingi mawar biru. Ya, bisa juga. Tapi kalau dia mau tampil loh itu. Aku lebih suka kupu merah yang tampil. Aku jadi pengiring saja. Loh, kok malah jadi pengiring? Apa tidak akan turun pamormu? Aku akan menyamar. Baju sutra hitamku ini kuganti dengan baju yang lain. Perkiraanku, para peserta arak-arakan itu tentu bukan penduduk biasa. Aku yakin yang tampil adalah Laskar Pergerakan Jenggala dan Barisan Rahasia Pager Kuning.
Jadi kita juga mempersiapkan laskar tempur yang tersamar, toh? Ya, sudah tentu. Siapa tahu akan terjadi serangan mendadak ketika diadakan perayaan itu. Maka untuk menabuh gamelan, siapkan para laskar inti dari Tumapel. Arak-arakan laskar tempur Cakrawatya. Kuharapkan tidak akan terjadi pertempuran pada peristiwa kesenian itu. Ya, sangat disayangkan sekali. Hah? Kupu merah. Kupu merah yang muncul tiba-tiba dari dalam kamar peristirahatan itu sangat mengagetkan yang berada di ruang tamu utama Pakuwon. Tunggul Ametung hanya bisa menggeser sedikit kursinya. Dewi Astini saja yang segera bangkit dan memapah kupu merah untuk duduk. Kupu merah, kesehatanmu bagaimana? Kamu sudah sembuh? Siapa yang mengambil lencana kesenopatianku? Aku minta dikembalikan. Aku tidak ingin mengatakan ada pencuri di sini. Maaf, kata-kataku lancang. Ini lencanamu. Terimalah Senopati Mayangkari. Aku sengaja menyimpannya. Ambillah. Terima kasih Jaka Badak. Aku menarik semua kata-kataku tadi. Kupu merah, bagaimana kamu mendapatkan lencana yang hilang itu? Kabarnya dibuang ke Kali Konto. Kukira hal itu tidak perlu kuceritakan. Yang penting untuk diketahui, segera bersiap untuk menghadapi Laskar Lumajang. Mereka menyatakan perang terhadap Tumapel. Demit alas, mau apa orang-orang Lumajang itu memberontak? Mereka mau menguasai wilayah wetan ini atau bagaimana? Mereka ingin menjatuhkan Tumapel. Aku tidak tahu sebabnya. Aku mendapat kabar dari seorang pedagang keliling. Dia mengungsi ke Daha. Tunggu dulu. Kita jangan cepat memutuskan untuk bertindak. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai kabar itu. Kurasa ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan pada waktu diadakan arak-arakan reog. Kukira Lumajang tidak melakukan peperangan. Selama ini hubunganku dengan Aku Wulumajang sangat baik. Aku tidak tahu, tapi kukira ada baiknya terus waspada. Itu sudah dalam persiapan kita. Sekarang aku ingin ketegasan darimu. Apakah kamu masih bersedia menjadi Senopati Panjalu? Tidak. Wiladalah, kenapa Kupu Merah? Kukira tidak ada alasan tepat untukmu mengundurkan diri. Maaf, Kiku Tunggul Ametung. Aku tidak ingin terlibat lagi dalam peperangan Jenggala dan Panjalu. Maka aku sengaja mencari lencana yang hilang itu dengan bantuan guruku. Mereka bisa menemukannya. Siapa mereka itu? Laskar Siluman dan Mayat Hidup. Kamu tahu Jaka Badak? Guruku sangat tersinggung atas perlakuanmu padaku. Ini Tandrang lagi pengaco itu. Semua wajah di ruang tamu itu menjadi tegang. Semua sudah tahu siapa tokoh Nitandrang itu. Dia tokoh sesat yang menitis pada manusia yang putus asa. Bisa dibayangkan, kalau bisa dimusnahkan tentu sudah dilaksanakan. Tapi siapa yang bisa? Kupu Merah, setelah kupikirkan, tidak apa-apa kamu berhenti dari jajaran Senopati Panjalu. Kembalikan lencana itu padaku. Tidak. Lencana ini kudapat dari Kepatihan. Maka aku akan kembalikan pada yang berhak. Maaf. Aku tidak bisa merubah keputusanku ini. Kupu Merah, aku pimpinan kekuatan Panjalu di Tumapel ini. Segala penyimpangan atau pengunduran laskar langsung padaku. Bukan harus Kepatihan lagi. Kang Mas, biarkan Kupu Merah menentukan pengunduran dirinya. Dia bebas untuk memberikan lencana itu. Aku sudah kehilangan keris Kolo Getih. Aku tidak ingin lagi kehilangan yang kedua kalinya. Keris itu telah dimusnahkan Dewi Astini. Kamu tahu Kupu Merah, kalau kamu membawa keris Kolo Getih itu, kamu akan jadi manusia peminum darah. Tidak, aku tidak akan melakukan tindakan biadab itu. Aku masih tahu dan ingat segala tindakanku. Tidak, kamu tidak ingat apa-apa Kupu Merah. Tadi kamu seperti kemasukan roh jahat. Dan akhirnya, Jaka Badak terpaksa melumpuhkan dirimu. Baiklah, kalau begitu, lencana ini ku kembalikan. Terimalah lencana ini Jaka Badak. Aku mundur dari jajaran Senopati Mayangkari. Loh, tadi mau diserahkan sendiri. Aku sudah cukup menerima siksaan. Aku kembali ke tempat guruku. Walau dia seorang wanita jahat, wanita iblis, tapi dia memberikan aku ketentraman. Kupu Merah, menetaplah di sini. Aku tidak membencimu. Ya, aku tahu. Tapi dunia ini tidak sebaik kamu, Dewi. Aku memang telah lahir dalam dunia hitam. Segala yang hitam dari sisi yang putih. Aku mohon pamit, Kiku. Maafkan aku. Kupu Merah, tunggu. Kasihan Kupu Merah. Kenapa kita membiarkan dia pergi?
Kenapa kita tidak mencoba membawanya kembali pada kehidupan yang baik? Kenapa semuanya? Sudahlah, Dewi. Jangan sedihkan kepergian Kupu Merah. Kehidupannya telah ditentukan sendiri. Ya, sesal tidaknya nanti akan terbukti pada waktunya. Tapi apakah keris Kologeti itu benar-benar hancur? Keraguan aku Tunggul Ametung itu jadi masalah baru. Jaka Badak dan Dewi Astini juga ikut berpikir, lalu meragukan segala tindakan waktu melumpuhkan Kupu Merah. Seingatku, keris Kologeti itu tidak mudah hancur dan bisa jalan sendiri mencari mangsa. Kurasa sudah lebur. Iya. Aku melemparkan keris itu ke udara, lalu kuhujani dengan pukulan geledek. Oh, ketiwasan Dewi. Tentu keris itu terus terbang. Bencana besar akan melanda penduduk. Tunggu dulu. Jangan terus ketakutan, Tunggul Ametung. Aku tahu keris itu milik Nitandra, pusaka ampuh dari Gunung Kawitan. Kenapa keris itu muncul sekarang? Aku melakukan kesalahan besar yang batara aku. Dewi, aku akan menghadapi segala kemungkinan bencana itu. Siapa saja yang jadi pengacau di Tumapel ini, pasti akan kuenyahkan. Aku mulai merasakan bencana itu akan datang pada malam ini. Itu pasti Jaka Badak. Hayo, siapkan laskar Jaka Badak. Bahaya itu harus segera diselesaikan. Jangan tunda lagi. Aku pamit. Dewi, tetaplah di Pakuwon. Jaga keselamatan Ken Dedes dan anak-anaknya. Langit mulai gelap. Mereka biasa bergerak pada malam hari. Dewi, aku benar-benar takut. Aku cemaskan juga keselamatan penduduk. Ki Kerembang malam ini nanggap wayang. Penduduk akan keluyuran. Celaka. Apa dayaku? Hentikan pertunjukan wayang itu. Hanya cara menghentikan tontonan, maka penduduk tidak akan meninggalkan rumah. Tapi apa mungkin Ki Kerembang sedang merayakan perkawinan anaknya? Tidak mungkin, toh? Kalau begitu bunyikan saja tanda bahaya utama dari Pakuwon ini. Sudah tidak ada cara lain untuk mencegah timbulnya korban keris Kologeti itu. Tunggu dulu. Nanti penduduk malah jadi panik. Kukira tidak usah membunyikan tanda bahaya. Dan membiarkan ada korban? Iya, begitu. Segera perintahkan sesepuh Tumapel membuat penolak roh jahat. Lalu sekitar Pakuwon ini diterangi semua. Kalau perlu, buat pagar api. Itu pasti. Segala dedemit itu takut panas api. Jangan tertawa, jangan tertawa. Segera perintahkan abdi dalammu. Sebentar lagi gelap. Danyang-danyang itu pasti akan menyerbu. Ya. Setelah Tunggul Ametung masuk, Jaka Badak mengajak Dewi Astini ke pelataran. Lalu Jaka Badak menunjuk sesuatu benda berkilauan, bertengger di puncak pohon kelapa. Benda itu menyerupai sebilah keris panjang. Benda apakah itu? Saudara pendengar, apakah kalangan Laskar Siluman akan menyerang Pakuwon Tumapel? Silahkan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Tanda Jaran Manten. Sampai jumpa.